Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu kembali pada mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Kali ini kita berdiskusi terkait dengan pengantar terlebih dahulu. Terutama kita akan bahas mengenai silabus dari mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Baik, beberapa menit ke depan kita simak. Mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia ini akan membahas mengenai fokus pada keberagaman, dinamika, dan tantangan kontemporer yang dihadapi masyarakat Indonesia. Mahasiswa akan mempelajari konsep dan teori dasar serta menganalisis isu-isu terkini dalam konteks sosial budaya Indonesia. Nah, tentu setiap kita melakukan pembelajaran pada perkuliahan, ada tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, tujuannya ada beberapa di sini. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, memahami konsep dasar sistem sosial budaya Indonesia. Yang kedua, mahasiswa menganalisis keberagaman dan dinamika sistem sosial di Indonesia. Yang berikutnya, mahasiswa mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu kontemporer dalam masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis terhadap fenomena sosial budaya Indonesia. Terakhir, mahasiswa harus meningkatkan kesadaran dan kepekaan terhadap keberagaman budaya Indonesia. Itu adalah tujuan dari pembelajaran mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Nah, metode yang akan kita gunakan sebenarnya adalah seperti ini. Pertama, kuliahnya harus interaktif sebenarnya. Yang kedua, kita akan menggunakan diskusi kelompok. Yang berikutnya, tentu ada studi kasus. Yang keempat, ada proyek lapangan yang merupakan ini bagian dari Merdeka Belajar juga, sehingga format penilaian selain tugas dan lain sebagainya, ada proyek lapangan harusnya. Nah, namun nanti akan kita sesuaikan. Yang berikutnya, ada presentasi mahasiswa. Dan terakhir, penggunaan media digital dan sosial. Pada mata kuliah ini untuk dijadikan bagian juga dari proyek lapangan tadi, dan goal settingnya kita akan melakukan kampanye penggunaan media digital dan sosial terkait materinya Sistem Sosial Budaya Indonesia. Penilaian untuk mata kuliah ini, penilaiannya yaitu ada partisipasi kelas, kuis, tugas individu, proyek tadi, lalu ada ujian tengah semester, dan yang terakhir ujian akhir semester. Persentasenya sudah ditentukan masing-masing, sehingga apabila kita tidak memenuhi salah satunya, maka nilainya sesuai dengan persentase yang ada dan poin-poin yang sudah kita kumpulkan. Nah, materi-materi yang akan kita bincangkan atau kita bahas pada mata kuliah ini, di pertemuan pertama sebenarnya harus menjelaskan mengenai pengantar sistem sosial budaya Indonesia dengan temanya konsep dasar sistem sosial budaya Indonesia. Nah, di dalam mata kuliah ini ataupun pertemuan ini kita akan mengupas mengenai definisi dan komponen sistem sosial budaya, keunikan sistem sosial budaya Indonesia, dan pengaruh globalisasi terhadap sistem sosial budaya Indonesia. Ini adalah pertemuan pertama. Kita lanjut untuk pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai keberagaman etnis dan bahasa di Indonesia. Tentu kita coba menggunakan tema pluralisme etnis dan linguistik dengan subtemanya pemetaan kelompok etnis di Indonesia, bahasa daerah dan perannya dalam identitas budaya, dan tantangan dan peluang multikulturalisme. Pertemuan ketiga, kita akan mengupas mengenai sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Temanya struktur sosial masyarakat Indonesia dengan bahasan-bahasan sebagai berikut, yaitu sistem kekerabatan di berbagai etnis Indonesia, perubahan struktur keluarga di era modern, dan terakhir organisasi sosial tradisional
versus kontemporer. Pertemuan keempat, kita masuk lagi mengenai pembahasan sistem kepercayaan dan agama. Di sini temanya ada dinamika keagamaan di Indonesia dengan subtema keberagaman agama dan kepercayaan lokal. Tentu di dunia itu banyak sekali agama, dan yang akan kita bahas nanti keberagaman agama yang ada di Indonesia, dan yang paling penting di Indonesia mempunyai ciri yang lebih unik, yaitu kepercayaan lokal. Yang berikutnya ada sinkretisme dalam praktik keagamaan, dan terakhir isu-isu kontemporer dalam kehidupan beragama. Pada pertemuan 5, kita akan bahas mengenai sistem ekonomi tradisional dan modern. Dengan temanya nanti transformasi ekonomi masyarakat. Subtemanya, kita akan melihat sistem ekonomi tradisional dengan contoh sistem subak yang ada di Bali. Dan coba kita sandingkan nanti apakah dalam pengamatan kita keseharian atau yang kita alami, di daerah kita ada yang seperti sistem subak, maksudnya yang ada di Bali, dengan ciri-ciri tertentu, tentunya menyesuaikan pada daerah kita. Atau mungkin daerah asal kita masing-masing. Ya, bisa jadi nanti ada yang dari Minang, Aceh, dan lain sebagainya. Dan berikutnya, ekonomi digital dan startup di Indonesia. Terakhir, kita coba mengupas dampak e-commerce terhadap pasar tradisional. Pada pertemuan 6, sistem politik dan pemerintahan yang akan kita bahas. Temanya dinamika politik dalam konteks budaya. Subtema, sistem politik tradisional versus modern, ada demokrasi dan nilai-nilai lokal, dan terakhir peran media sosial dalam politik kontemporer. Pertemuan 7, seni dan estetika dalam budaya Indonesia. Tema yang akan kita bincangkan di sini adalah ekspresi artistik dan identitas budaya. Subtemanya seni tradisional dan kontemporer, industri kreatif dan ekonomi budaya, terakhir pelestarian versus inovasi dalam seni budaya. Pertemuan 8. Nah, sebenarnya harus ada studi lapangan atau observasi pada komunitas lokal. Dengan temanya nanti praktek lapangan mengamati dinamika sosial budaya. Subtemanya metode observasi dan wawancara, analisis fenomena sosial budaya di lapangan, etika penelitian sosial. Namun pada penerapannya nanti kita akan menyesuaikan ya dengan kondisi di beberapa minggu ke depan. Pertemuan 9, kita akan bahas mengenai gender dan seksualitas dalam konteks di Indonesia. Temanya dinamika gender dan identitas seksualitas. Subtema yang akan kita angkat yaitu peran gender dalam masyarakat tradisional dan modern, gerakan feminisme di Indonesia, dan yang terakhir adalah isu LGBT dalam konteks budaya Indonesia. Pertemuan 10, kita coba akan mengupas mengenai pendidikan dan transmisi budaya. Temanya, sistem pendidikan dan nilai budaya. Subtemanya, pendidikan formal versus informal dalam transmisi budaya. Terakhir, nanti kita juga akan mengupas teknologi dan inovasinya, serta tantangan mempertahankan nilai budaya melalui pendidikan. Nah, di pertemuan 11, yaitu ada lingkungan dan masyarakat adat. Temanya kearifan lokal dan pelestarian lingkungan. Subtemanya ada sistem pengelolaan sumber daya alam tradisional, konflik lahan dan hak masyarakat adat, ekowisata dan pemberdayaan masyarakat lokal. Di pertemuan 12 sudah mulai masuk dari tujuan yang kita kemukakan tadi di awal, yaitu ada media, teknologi, dan perubahan sosial. Temanya kita coba bahas revolusi digital dan dampaknya. Subtemanya media sosial dan pembentukan identitas, ada cyberbullying dan etika digital. Terakhir ada gerakan sosial berbasis teknologi. Di pertemuan 13 ada urbanisasi dan perubahan sistem sosial budaya. Tema yang akan kita angkat dinamika perkotaan dan desa.
Subtemanya, migrasi desa kota dan dampaknya. Berikutnya ada gentrifikasi dan perubahan landscape budaya. Lalu kita coba membahas mengenai isu smart city dan kearifan lokal. Terakhir di pertemuan 14, masa depan sistem sosial budaya Indonesia. Dan temanya adalah proyeksi dan tantangan ke depan. Subtema yang akan kita bahas yaitu globalisasi dan lokalisasi budaya. Ada inovasi sosial dan teknologi dalam pelestarian budaya dan peran generasi muda dalam pembentukan identitas budaya nasional. Nah, materi-materi di setiap pertemuan tentu sangat padat dan sangat rigid ya. Tentu itu harus menggunakan referensi-referensi serta metode untuk memahaminya dengan tugas dan proyek tentunya. Sehingga apa saja yang akan kita bahas nanti keseluruhan mahasiswa akan mencapai tujuan pembelajaran dari mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Tugasnya ini ada beberapa jabaran, bukan keseluruhan yang harus kita lakukan, tetapi bentuk-bentuknya seperti ini gambarannya. Tugas dan proyek yang pertama yaitu mahasiswa membuat vlog budaya. Di dalam vlog budaya ini nanti mahasiswa membuat video singkat tentang praktik budaya unik di lingkungan sekitar. Ada podcast sosial, yaitu kita memproduksi episode podcast yang membahas isu sosial kontemporer. Yang ketiga ada tugasnya infografis interaktif. Di dalam tugas ini, mahasiswa merancang infografis digital tentang keberagaman etnis atau bahasa di Indonesia. Nah, berikutnya ada tugasnya itu social media challenge. Mahasiswa nanti membuat kampanye kesadaran budaya melalui platform media sosial. Terus ada virtual museum. Di dalam tugas ini, mahasiswa itu mengembangkan museum secara virtual yang menampilkan artefak budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Namun ini tetap akan kita sesuaikan ya, kata-kata dari berbagai daerah di Indonesia itu nanti kita akan sesuaikan kalau ini kita laksanakan. Berikutnya adalah proyek kolaboratif online. Sebenarnya ini penting juga, hanya bagaimana nanti penjejakan kita. Kita berkolaborasi dengan mahasiswa dari universitas lain untuk membandingkan praktik budaya. Dengan tugas ini sebenarnya kalau ini kita lakukan, tanpa kita harus pergi ke daerah tertentu, kita dapat sharing informasi terkait dengan budaya atau praktik budaya di mana kampus tersebut berada. Nah, berikutnya kita akan melaksanakan game edukasi. Di dalam proyek ini, mahasiswa itu merancang konsep game edukasi tentang sistem sosial budaya Indonesia. Terakhir, mahasiswa membuat digital storytelling. Di sini proyeknya yaitu membuat narasi digital tentang perubahan sosial di komunitas lokal. Hanya saja nanti kita harus cari dulu komunitas lokal di daerah kita terlebih dahulu ada nggak. Kalau ada, maka kita coba membuat suatu proyek ini, lalu kita jadikan salah satu tokoh yang ada di sana ataupun yang mengetahui tentang komunitas lokal tadi menjadi narasumber. Nah, kita coba record dan kita desain sedemikian rupa sehingga ini menjadi sebuah digital storytelling yang menarik. Nah, ini adalah gambaran-gambaran tugas, tetapi belum tentu keseluruhan itu akan kita lakukan. Kalaupun iya kita lakukan, bisa saja ini menjadi pilihan. Karena dalam konsep MBKM-nya itu mahasiswa juga diberikan pilihan untuk memilih yang mana yang menyesuaikan dengan hobinya. Namun bisa saja nanti kita kerucutkan juga karena kondisi ya, kita pilih beberapa mungkin atau salah satu saja, tetapi kita fokus membuat proyek ini dalam satu kelas sehingga proyek ataupun tugasnya itu memang lebih menarik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Keseluruhan materi-materi itu dapat tersampaikan dan dapat dipahami. Nah, ini merupakan gambaran dari
mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Nah, terlebih dan kurangnya tentunya kita akan sambung di pertemuan-pertemuan berikutnya sehingga kita tidak berlama-lama untuk mata kuliah ini, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.